Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai pengelolaan biaya pendidikan. Sebelum saya memaparkan materi kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen, yaitu Ibu Epa Dwi Minarti MPD. Sebelum memaparkan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Faras Fauzan, ada Alam Kibar, ada Khofifah Indar Faronida, ada Lalastreni Kuseri, yaitu saya sendiri, ada Nelly Apriliani Yunandi, ada Putra Rian Hermawan. Materi pertama akan disampaikan oleh Kang Fauzan yang membahas mengenai pembahasan materi dan pengertian biaya pendidikan. Pembahasan materi yang akan kita bahas kali ini ialah pengertian biaya pendidikan, pentingnya pengelolaan biaya pendidikan, sumber dana pendidikan, fungsi pengelolaan biaya pendidikan, jenis-jenis pengelolaan biaya pendidikan, dan evaluasi. Pengertian biaya pendidikan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar Pasal 1 Ayat 5. Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya yang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan. Biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran baik yang berupa uang maupun bukan uang sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak, antara lain masyarakat, orang tua, dan pemerintah, terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan yang dicita-citakan tercapai secara efektif dan efisien, yang harus terus digali dari berbagai sumber, dipelihara, dikonsolidasikan, dan ditata secara administratif. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Nelly mengenai fungsi pengelolaan biaya pendidikan dan pentingnya pengelolaan biaya pendidikan. Fungsi pengelolaan biaya pendidikan. Menurut Anwar 1991, pengelolaan pembiayaan pendidikan sama dengan manajemen pembiayaan dan pengelolaan mempunyai 3 fungsi, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Menurut Nurdin dan Sibaweh 2015, pada halaman 203 sampai 205, pembiayaan pembangunan pendidikan disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan perundangan serta kebijakan pemerintah dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Pembiayaan pendidikan dalam kurun waktu 2010 sampai 2014 disusun dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi, yaitu memperjelas pemihakan terhadap masyarakat miskin, penguatan desentralisasi dan otonomi pendidikan, dan insentif disinsentif bagi peningkatan akses, mutu, dan tata kelola. Selanjutnya ada pentingnya pengelolaan biaya pendidikan. Menurut Azhari dan Kurniadi 2016, biaya pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan. Untuk mencapai mutu sekolah yang baik, biaya pendidikan harus dikelola dengan optimal. Menurut Mulyana 2014, dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Menurut Mas Sedito, banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal hanya karena masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun untuk mengadakan sarana dan prasarana pembelajaran. Dalam hal ini maupun tuntutan reformasi adalah pendidikan yang murah dan berkualitas. Namun pendidikan yang berkualitas senantiasa memerlukan dana yang cukup banyak. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Khofifah mengenai prinsip model pengelolaan pembiayaan sekolah dasar dan pentingnya pengelolaan biaya pendidikan. Selanjutnya, prinsip model pengelolaan pembiayaan sekolah dasar. Yang pertama, objektivitas. Pengelolaan pembiayaan sekolah dasar merujuk pada program atau kegiatan yang menjadi beban biaya dalam melaksanakan PMB. Yang kedua, kesatuan usaha. Penggunaan dana ini tidak boleh dicampurkan dengan kepentingan pribadi pengelola sekolah yang tidak mendukung kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketiga, tarif harga.
Pengeluaran dana harus dicatat berdasarkan tarif harga yang sesungguhnya saat itu berlaku. Yang keempat, transparan. Penerimaan dan pengeluaran dana dilakukan secara mendetail dan terbuka. Yang kelima, kondisi sekolah. Pengelolaan pembiayaan yang dilakukan sekolah perlu memperhatikan lingkungan internal dan eksternal sekolah. Yang keenam, akuntabel. Penggunaan dana oleh sekolah harus baik. Selanjutnya, pentingnya pengelolaan biaya pendidikan. Menurut Ajhari dan Kurniadi, tahun 2016 halaman 27, biaya pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan. Untuk mencapai mutu sekolah yang baik, biaya pendidikan harus dikelola dengan optimal. Menurut Mulyasa, tahun 2014, halaman 47-48, dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan, dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Menurut Mas Ditou, tahun 2017, halaman 121 sampai 123. Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal hanya karena masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun untuk mengadakan sarana dan prasarana pembelajaran. Dalam hal ini, maupun tuntutan reformasi adalah pendidikan yang murah dan berkualitas. Namun, pendidikan yang berkualitas senantiasa memerlukan dana yang cukup banyak. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Kang Putra mengenai jenis-jenis pengelolaan biaya pendidikan dan sumber daya pendidikan. Jenis-jenis pengelolaan biaya pendidikan. Menurut Akdon dan kawan-kawan menyatakan bahwa berdasarkan beberapa pendapat, maka pada umumnya terdapat 4 kategori biaya, yaitu biaya langsung, direct cost, biaya tidak langsung, indirect cost, biaya pribadi, private cost, dan biaya sosial, social cost. 1. Biaya langsung adalah biaya yang langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan, misalnya gaji guru dan pegawai, pengadaan fasilitas belajar, ATK, buku rujukan guru, dan buku pegangan siswa. 2. Biaya tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan oleh siswa, orang tua, atau masyarakat untuk menunjang keperluan yang tidak langsung seperti biaya hidup, pakaian, kesehatan gigi, transportasi, pemondokan, dan biaya kesempatan yang hilang selama pendidikan. Biaya tidak langsung memiliki sifat kepentingan dan tempat pengeluaran yang berbeda serta dikeluarkan dalam waktu yang tidak terbatas dan jenis pengeluaran yang tidak pasti. 3. Biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya. Di dalamnya termasuk biaya kesempatan yang hilang atau foregone opportunities. Biaya ini meliputi uang sekolah, ongkos, dan pengeluaran lainnya yang dibayar secara pribadi. 4. Biaya sosial adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sekolah, termasuk di dalamnya biaya yang dikeluarkan oleh keluarga secara perorangan atau biaya pribadi. Namun, tidak semua biaya sosial dapat dimasukkan ke dalam biaya pribadi. Sumber dana pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar. Pasal 3. Pendanaan pendidikan bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pasal 4. 1. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. 2. Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. 3. Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berarti bahwa pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan. 4. Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1
berarti bahwa pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan. Pasal 5. Sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. A. Anggaran pendapatan dan belanja negara. B. Anggaran pendapatan dan belanja daerah. C. Sumbangan dari peserta didik atau orang tua wali. D. Sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan dasar di luar peserta didik atau orang tua walinya. E. Bantuan lembaga lainnya yang tidak mengikat. F. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat. Sumber lain yang sah. Materi terakhir akan dipaparkan oleh Kang Alam mengenai konsep dalam analisis pembiayaan pendidikan dan evaluasi pembiayaan pendidikan. Konsep dalam analisis pembiayaan pendidikan. 1. Harga uang dan harga kesempatan. Banyak input dalam pendidikan dapat dihitung atau diukur dalam bentuk uang atau berbagai bentuk sumber daya, antara lain waktu atau kesempatan guru, siswa, staf administrasi, buku-buku kurikulum, peralatan, dan gedung, serta sarana lainnya. 2. Harga modal dan harga sarang. Salah satu kajian penting tentang pembiayaan pendidikan adalah tentang capital cost and current cost. 3. Harga rata-rata dan batas tertinggi. Analisis harga dalam pendidikan bisa dilakukan dengan perhitungan total harga dalam pendidikan atau harga satuan. Evaluasi pembiayaan pendidikan. Evaluasi pembiayaan pendidikan merupakan alat untuk mengukur dari melihat hasil rencana yang direncanakan pada planning. Evaluasi pendidikan juga diartikan dengan proses untuk memberikan kualitas, yaitu nilai dari kegiatan pendidikan yang telah dilaksanakan, yang mana proses tersebut berlangsung secara sistematis, berkelanjutan, terencana, dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Proses melakukan evaluasi mungkin saja berbeda sesuai persepsi teori yang dianut. Ada bermacam-macam cara, namun evaluasi harus memasukkan ketentuan dan tindakan sejalan dengan fungsi evaluasi, yaitu 1. Memfokuskan evaluasi. 2. Mendesain evaluasi. 3. Mengumpulkan informasi. 4. Menganalisis informasi. 5. Melaporkan hasil evaluasi. Dan 6. Mengelola evaluasi dan mengevaluasi evaluasi. Kesimpulan dari pemaparan di atas yaitu pendidikan membutuhkan biaya. Pembiayaan terhadap pendidikan harus dibayar lebih mahal karena pendidikan adalah investasi. Human capital yang berupa kemampuan dan kecakapan yang diperoleh melalui pendidikan, belajar sendiri, belajar sambil bekerja memerlukan biaya yang dikeluarkan oleh orang yang bersangkutan. Perolehan keterampilan dan kemampuan akan menghasilkan timbal balik atau rate of return yang sangat tinggi terhadap penghasilan seseorang. Pendidikan adalah tanggung jawab negara dan masyarakat. Tanggung jawab kita bersama termasuk dalam hal pembiayaan. Peran masyarakat untuk menyokong biaya pendidikan sangat penting, diantaranya dengan menabung dan bermanfaat untuk membiayai pendidikan. Biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran baik yang berupa uang maupun bukan uang, sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan yang diciptakan tercapai secara efektif dan efisien, yang harus terus digali dari berbagai sumber, dipelihara, dikonsolidasikan, dan ditata secara administratif. Sekian materi yang kami berikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.